Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikannya karena hari ini adalah hari yang indah, hari di mana kita dipelihara oleh Tuhan dan kita percaya bahwa ada banyak hal baik akan terjadi hari ini. Mari bersama-sama kita berjalan dalam anugerahnya dan kita percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Puji namanya. Sungguh indah kabar mulia. Kidung Jemaat 383, Kidung Jemaat 383, bait pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya datang menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Baik terus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kaummu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah namamu yang akan kami puji dan kami bawa hari ini. Dan biarlah kami dengan rendah hati, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah firman-Mu yang menjadi penopang kami. Kami serahkan, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari Keluaran 31 ayat 1-11. Keluaran 31 ayat 1-11. Keluaran 31 ayat 1-11. Saya bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Allah kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Bapak Saudara pernah melihat patung atau monumen begitu ya? Kalau di Cirebon itu paling
ada beberapa patung atau monumen Dokar yang ada di dekat BAT. Kemudian ada monumen apa lagi ya, mungkin saya kurang paham, tapi seharusnya sih di setiap kota ada gitu ya, mungkin untuk mengenang kotanya, mengenang tradisinya, atau mengenang pahlawannya. Mungkin yang paling sering kalau kita lihat di TV-TV sih di Jakarta ya, ada banyak patung-patung selamat datang, pemuda, Mandala, ada banyak. Nah, setiap monumen itu selalu dibangun dengan semangat yang optimis, selalu gambarnya keberanian, kemegahan, kesetiaan, ketaatan. Tidak ada monumen dibangun dalam perasaan pesimis. Kenapa? Karena pesimis itu justru menarik diri untuk tidak dilihat. Dia justru bersembunyi, tidak berusaha menginspirasi orang lain, dan pesimis itu sebenarnya satu hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasa minder atau pesimis itu sebenarnya tumbuh justru dari benih kesombongan. Kesombongan apa? Kesombongan yang tidak mau bergantung kepada Allah. Dia bergantung hanya ada pada dirinya, dan ketika melihat segala sesuatu, itu mah gak mungkin bisa. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam nas ini Allah menunjukkan bahwa Bezaleel bin Uri bin Hur mengerjakan proyek pembangunan kemah pertemuan. Tugas ini penting tapi juga berat, sehingga Bezaleel dilengkapi dengan keterampilan, kemampuan, dan bahkan Tuhan menyediakan teman, partner, penolong, yaitu Aholiab. Allah tidak pernah sembarangan mengutus orang. Ketika Tuhan mengutus kita, mempercayakan kita satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, pelayanan, Tuhan sudah menyediakan kemampuannya. Dan seandainya kita tidak punya kemampuan, tapi Dia pasti akan memperlengkapi kita dengan orang yang akan menolong kita juga. Jadi Tuhan tidak pernah biarkan kita sendirian. Inilah alasannya kenapa kita gak boleh minder, tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena ada Allah yang menopang. Kita harus optimis bahwa Allah bersama dengan kita, bukan karena kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri, tapi kita percaya bahwa Allah yang menolong kita, memampukan kita untuk melangkah dengan berani. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah adalah sumber pengetahuan dan kekuatan kita untuk menapaki misteri kehidupan ke depan. Di hari ini pasti akan ada tantangan, ada pertanyaan. Tapi biarlah kita selalu pegangan sama Tuhan. Jangan takut, jangan minder pada keadaan-keadaan yang di luar dugaan, tapi selalu andalkan Tuhan. Pesimis itu datang pasti wajar, akan muncul. Tapi ingat pada firman Tuhan hari ini bahwa kita harus percaya pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk lebih percaya kepadamu. Kami adalah orang-orang yang mudah takut, mudah minder, dan kami juga sama seperti Musa, seperti orang Israel juga. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami belajar dari Bezaleel dan Aholiab untuk mengandalkan Tuhan, bahwa Roh Allah yang menyempurnakan kami, memampukan kami melakukan hal-hal di luar dugaan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam pelayanan. Dan kami percaya hari ini akan ada banyak hal yang bisa kami capai dengan mengandalkan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan pelayanan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Hadirlah dan bersama-samalah dengan kami. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.